Kalau bintang 7 sakit kepala. Ini kertas letaknya di bintang 5, tapi di toilet. Tugasnya ya tahu sendirilah. Sama pabriknya, sama asalnya, sama dasarnya. Yang satu berada di meja presiden, yang satu berada di dinding, yang satu berada di atas meja makan, yang satu berada di atas. Mau masuk ke dalam aja, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bam, meletak Hiroshima Nagasaki. Tapi ada kertas dari pabrik yang sama, dari asal yang sama, dari pohon kayu yang sama. Kertas ini tidak boleh disentuh kecuali oleh orang yang berwudu. La yamassu illal mutahharun. Tidak boleh disentuh kecuali orang yang berwudu. Kertas itu adalah kertas Al-Quran. Kenapa kertas itu menjadi mulia? Bukan karena asalnya, karena asalnya sama. Bukan karena pabriknya sama. Kertas itu mulia karena di atasnya ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Kertas saja yang paling rendah derajatnya di toilet, di meja makan, menjadi tinggi mulia karena Al-Quran. Begitulah anak bapak ibu yang asalnya dari tanah, yang asalnya rendah, yang asalnya hina, dimuliakan Allah karena di hatinya Al-Quran, di bibirnya Al-Quran, di kepalanya Al-Quran. Mereka adalah santri-santri Al-Quraniyah. Daftarkan sebelum tanggal penutupan berikut. Yang mulia karena Al-Quran. Bapak mau punya anak mulia karena Al-Quran? Ibu punya anak orang kaya, amin. Rumahnya lantai 3, amin. Miliar, amin. Sakau. Mau? Kita ini mau punya anak. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata. Sejuk mata kita melihatnya, Besti. Malam-malam kita bangun jam 2. Loh, ini masjid kok cepat banget ngidupin suara ngaji di masjid. Toa, mikrofon, sound system. Kok jam 2 sudah hidup ya? Rupanya suara anak tahajud dari kamar sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Apa kata si ibu pada suaminya? Papa, lihat anakmu tahajud, Masya Allah, kamu gak pernah sholat subuh. Mudah-mudahan yang gadis-gadis segera dapat jodoh penghafal Quran, alumni Al-Qurannya. Ustaz Somad, doakan supaya anak saya dapat penghafal Quran yang soleh, yang baik, insya Allah, Bu. Kenapa ibu minta doa begitu? Karena saya nih Pak Ustaz dulu nikah sama suami saya sangka kalau jadi istrinya saya bahagia, duitnya banyak, nggak ada hitungannya, mobilnya mewah. Ternyata saya tidak bahagia, Pak Ustaz. Kenapa nggak bahagia, Bu? Karena dia nggak sholat, Pak Ustaz. Gimana rasanya serumah sama orang nggak sholat? Kayak tidur sama babi hutan. Tapi jangan gara-gara ini ibu pulang nanti, assalamualaikum babi hutan. Nih, ibu jangan marah-marah. Ibu cukup nyanyi saja besok pagi. Walaupun hidup
seribu hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Babi hutan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan anak-anak kita semuanya soleh dan solihah, berhasil dunia akhirat bahagia. Yang belum ada jodoh ketemu dengan jodoh yang baik-baik. Banyak yang belum nikah. Kelihatannya yang bilang amin tadi anaknya udah 3. Bukan untuk kami Pak Ustadz, untuk anak-anak kami Pak Ustadz. Amin. Ada gua yang sangat cantik. Saya masuk ke dalam gua, di dalamnya ada kristal, ada air menetes dari atas. Saya tampung airnya, saya usap ke muka saya, sejuk rasanya. Begitu saya keluar, langsung kawan saya bilang, wow, glowing. Ada gua yang sangat cantik, di atasnya ada kebun sawit, di tengah hutan yang rimbun, di dalamnya ada pupuk yang luar biasa. Kenapa pupuknya hebat? Tai kelelawar. Gua Batman. Tapi gua ini tidak ada di dalamnya tai kelelawar. Di atasnya tidak ada pohon sawit hutan belantara. Di dalamnya tidak ada kristal berwarna, di dalamnya tidak ada air menetes, tapi seluruh umat Islam ingin naik ke atas gua ini. Gua yang paling banyak itu di Jakarta. Siapa lu? Siapa gua? Gua ini orang sudah tua-tua, umur 70, naik ke atas gua ini. Guanya bernama Gua Hira. Kenapa orang berlomba-lomba naik ke atas gua Hira? Hanya 5 ayat yang turun di sana. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam. Begitulah hebatnya gua menjadi mulia karena Al-Qur'an. Kertas menjadi mulia karena Al-Quran. Malam, begitu banyak malam, tapi ada satu malam yang sangat mulia. Kenapa malam itu menjadi malam biasa aja? Tapi ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa malam itu mulia? Inna anzalnahu fi lailatul malam. Jadi mulia karena Al-Quran. Gua jadi mulia karena Al-Quran. Kertas jadi mulia karena Al-Quran. Bulan depan kita sudah masuk bulan Rabiul Awal. Bulan Januari Pak Ustadz. Januari nama patung. Patung yang mukanya 2, satu ke depan, satu ke belakang. Kenapa Januari dibuat bulan? Karena wajahnya 2, melihat 2024, melihat 2025, masa lalu dan masa depan. Januari, Februari, Maret, April, Mei. Maybe yes, maybe no. Bulan yang mulia disebutkan dalam Al-Quran, satu-satunya bulan. Syahrul Ramadan. Ramadan. Kenapa Ramadan mulia? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi. Ramadan mulia karena Al-Quran. Malaikat begitu banyak. Ada Mikail, ada Israfil, ada Israel, ada Munkar, ada Nakir, ada Malik, ada Ridwan. Malaikat yang paling mulia adalah malaikat Jibril. Kenapa? Karena dialah yang membawa Al-Quran. Maka ibu bapak kalau mau anaknya mulia,
maka hatinya, mulutnya, bibirnya, lisannya, otaknya, akalnya, pikirannya mesti diisi Al-Quran. Di mana tempat mengisi Al-Quran itu? Al-Qur'aniyah. Hubungi nomor kontak berikut. Saudara yang dimuliakan Allah. Terus Ustadz Somad, apa untungnya kalau anak-anak kami belajar di Al-Qur'aniyah? Kalau anak bapak ibu belajar di Al-Qur'aniyah, dia hafal Quran, nanti di akhirat dia diperintahkan Allah, hai alumni Al-Qur'aniyah, siapa yang mau kamu beri syafaat masuk surga? Ibu dia kasih karena ibu yang melahirkan, bapak dia kasih karena bapak yang ngirim belanja, istrinya dia kasih karena buah hati belayan jiwa, anaknya dia kasih, dan terakhir yang dia kasih adalah Abdul Somad. Itu yang saya mau Bapak Ibu. Bapak Ibu setuju nggak kalau saya masuk surga karena sapaan anak Bapak Ibu? Dari bunyinya kayak nggak setuju. Ya nggak apa-apa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Iqra'ul Quran, baca Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran ini akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Belajar di Al-Qur'aniyah ini Masya Allah tabarakallah tenang, ada joglonya, berangin-angin, suasananya ini sekarang ini saya nggak merasa sedang berada di mana kita ini sekarang. Saya ini terasa sedang tablik akbar di kebun korma Madinah ini sekarang. Kebun korma. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Mudah-mudahan anak-anak Bapak Ibu sampai ke Baitullah karena kemuliaan Al-Quran. Juara musabaqah tilawatil Quran, juara syahril Quran, juara khattil Quran, juara tahfiz Quran, juara murattal Quran, juara mujawwadil Quran, maka barokah Al-Quran insyaallah. Sebagaimana doa kita, Allahumma arhamna, ya Allah turunkan rahmatmu kepada kami berkah Al-Quran. Wa idza quri'al Quran, kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, turun rahmat Allah. Al-Quran dibaca di mobil, turun rahmat Allah. Al-Quran dibaca di rumah, turun rahmat Allah. Al-Quran dibaca di kamar, turun rahmat Allah. Bayangkan punya anak hafal Quran, di ruang tamu baca Quran, di kamar baca Quran, di tempat makan baca Quran, sambil jogging baca Quran, murojaah hafalan Quran. Bayangkan punya anak yang nggak bisa baca Quran, buta huruf Al-Quran, nunduk terus, scroll, medsos terus. Ibunya ngamuk, ngapa kamu main Pak? Di fotonya ada ibu lagi ngamuk-ngamuk, langsung caption di bawah, ibu jangan marah-marah nanti cepat mati. Mudah-mudahan anak kita semua menjadi para penghafal Quran. Allahumma faqihhum fiddin, dalamkan ilmu agama anak-anak kami ya Allah. Wahfazhum min kulli su' wa syarr wa makruh, pelihara dia dari fitnah akhir zaman yang luar biasa ini ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ngapain kita mesti percaya kepada Quran? Kata orang-orang yang ingkar, yang kafir, satu-satunya kitab suci yang bahasanya terjaga, terpelihara, tidak berubah. Apa nama kitabnya? Al-Quran.
Cari di seluruh dunia mana kitab suci yang bahasanya masih asli original sebagaimana turun kepada Nabi pertama sampai sekarang 1445 tahun sudah. Apakah Al-Quran berubah bahasanya? Kenapa bahasa Al-Quran tidak berubah? Karena orang Islam sholat pakai bahasa Arab. Saya belum pernah, telinga saya pekak kalau pernah mendengar ada orang sholat pakai bahasa Betawi. Allah gede banget. Ya ada. Sholat pakai bahasa Arab. Mau orang Papua, mau orang Padang, mau orang Banjar, mau orang Bugis, semuanya serentak Allahu Akbar. Kamu kuliah di mana? Sastra Inggris. Terus ada orang yang sastra Inggris pakai bahasa Inggris. Inna solati my praying, wa mahyaya my life, wa mamati my die, lillahi ta'ala for you oh my God. Enggak ada. Makanya di Al-Qur'aniyah ini anaknya bukan cuma ngapal Quran, tapi juga baca kitab kuning. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang hebat baca kitab kuning nggak hafal Quran, ada orang hafal Quran tapi nggak bisa baca kitab kuning. Tapi di Al-Qur'aniyah hafal Quran dan bisa baca kitab kuning. Akidahnya Ahlus Sunnah wal. Jangan khawatir dengan Khawarij, jangan khawatir Qadariyah, jangan khawatir Mu'tazilah, jangan khawatir Jabariyah, jangan khawatir Syiah, jangan khawatir Wahabiyah, jangan khawatir sekuler, jangan khawatir liberal, jangan khawatir agnostik, ateis, berbagai macam aliran modern, karena masih ada Ahlus Sunnah wal Jamaah bernama pesantren Al-Qur'aniyah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu cirinya apa Pak Ustadz? 1, 2, 3 siji loro telu. Yang pertama, akidahnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat sama basar kalam. 2, fikihnya bermazhab Syafi'i. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka wa innahu la yadhillu man walayt wa la ya'izzu man 'adait tabaraka rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait. Kalau hafal, kalau enggak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahu akbar. Mazhabnya mazhab Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Saudi Arabia kok bismillahnya agak kedengaran Pak Ustaz. Mazhab Hambali dan Hanafi bismillahnya sir. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maroko mazhabnya Maliki, nggak pakai bismillah sama sekali. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz, kemarin mantu saya pas baru nikah saya suruh jadi imam, terus langsung qul huwallahu ahad. Itu mazhab apa Ustaz? Itu namanya imam grogi. La sholata, tidak sah salat liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Kalau fatihahnya enggak benar, enggak sah salatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kemana-mana hurufnya itu. Bismillah, ra-nya tafkhim tebal. Bismillahirrahmanirrahim.
Sebelum belajar tahsin gosok gigi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alam artinya sakit. Rabbil alamin, Tuhan sakit. Tuhan semesta alam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka artinya matahari. Iyyaka na'budu, kami menyembah matahari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ihdinas siratal mustaqim. Ini ada saya dengar imam mustaqim. Namanya mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal laji. Emang jarum disimpan di dalam laci? Siratal ladzi, ada za, ada za, ada wa, ada ja. Za, za, wa, ja. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Ada dhad, ada dal. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ucapkan amin, kabulkan ya Allah. Ini sekarang banyak makmum yang nggak mau mengucapkan amin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sudah selesai sholat tanya, ente tadi nggak ngucapkan amin? Sudah saya wakilkan ke kanan dan kiri. Katakan amin, hati amin, kabulkan ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ijazah. Apa ini? Idza jaa nasr. Kita musafir perjalanan jauh luar kota, tiba-tiba terdengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mampir sholat. Mampir sholat, maju imam. Ijazah nasrullahi wal fath. Selesai sholat kita nanya sama makmum, kenapa imam ijazah ini yang maju? Mohon maaf Pak Ustadz, kalau nggak ada imam ijazah ini, masjid ini nggak ada sholat subuhnya. Kira-kira yang saya ceritakan ini fakta atau fiktif? Kenyataan guys. Makanya kita perbanyak penghafal Quran. Supaya apa? Supaya jangan lagi ada buta huruf Al-Quran. Jangan ada lagi imam yang salah bacaannya. Insya Allah di kota tempat kita ini Tangsel nih. Di Tangsel ini insya Allah semuanya. Kenapa? Karena Bapak Wali Kota, mumpung Bapak Wali Kota periode kedua kan, dengan jabatannya, dengan tanda tangannya, ada yang memperjuangkan Al-Quran ini dengan hafalannya, kiai. Ada yang memperjuangkan Al-Quran dengan suaranya, qori. Ada yang memperjuangkan Al-Quran gak perlu pakai hafalan, gak perlu pakai suara, cukup dengan tanda tangan. Alumni Al-Quraniyah dikirim ke Mesir 30 orang. Bisa atau gak bisa? Bisa. Mumpung ada jabatan dan kekuasaan, mumpung tanda tangan masih laku, pakai untuk menolong agama Allah. Takbir. Kenapa Ustadz semangat malam ini? Karena orangnya ada. Untuk apa kita ngomong berapi-api orangnya nggak ada? Saya pernah ceramah, tepuk tangannya malah terlambat. Ternyata jamaahnya delay. Saudara yang dimuliakan Allah, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit. Semuanya akan mati. Presiden mati, gubernur mati, bupati mati. Pak Wali Kota jangan sebut ada orang. Enak, kita jaga perasaan. Ustaz astagfirullah. Apa yang kita tinggalkan kalau kita mati? Tinggalkanlah
warisan yang tidak putus sampai hari kiamat. Ini santri-santri Al-Quraniyah yang dikirim ke Al-Azhar Kairo Mesir, belajar qiraat, belajar tafsir, belajar tahfiz, pulang punya pondok, punya murid, muridnya punya murid, muridnya punya murid, sampai hari kiamat nggak putus, mengalir ke kubur kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang paling mulia di antara kita? Apakah yang paling tinggi di atas ini? Ustaz Abdul Somad itu enak sekali, dia datang terlambat, duduknya di atas, pakai karpet. Saudaraku, ini permintaan panitia. Kalau kalian ingin betul berada di atas ini, saya kan nggak selamanya di atas. Nanti selesai acara ini, naik kalian ke atas, tegak. Nggak ada apa-apanya di sini, biasa aja. Malah khawatir jatuh ke bawah. Makanya saya nggak terlalu banyak gerak. Dari tadi kan gini-gini aja. Apa yang Ustaz rasakan selama di atas ini? Yang saya rasakan di atas ini tidak seindah yang kalian lihat dari bawah. Kalian sangka ini batu, ini kardus. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maksud saya kalau nanti tiba-tiba menggelinding ke bawah, jangan takut, jangan cemas, langsung tangkap. Oh, anak-anak kita kalau dulu godaannya nggak banyak, tapi anak kita sekarang apa godaannya? Narkoba, ganja, sabu-sabu, pil anjing gila, spiritus. Niat mau mabuk, uang nggak ada, buat kopi campur spiritus, niat mati diminum, mati. Dunia sengsara, akhirat neraka jahanam. Apalagi lem kambing, itulah mabuk yang paling nggak enak. Dihirup pagi ini, besok baru mabuk. Ditangkap sama Pak Kapolsek, ditempeleng, kelepak, ketempak. Apa kata yang mabuk pakai lem kambing? Saya nggak takut sama Pak Kapolsek, saya hanya takut pada Allah. Error udah semua, koslet otaknya semua. Tapi kalau hatinya, kepalanya, mulutnya, telinganya diisi dengan Al-Quran, Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudau wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Itu enaknya kalau solawatan, baca doa, zikir ramai-ramai. Yang nggak hafal nggak ketahuan. Kau hafal yang dibaca Ustaz tadi? Enggak. Terus itu namanya lip sync. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mukjizat Al-Quran, bahasanya tidak berubah. Nabi baca Al-Fatihah sama, Abu Bakar baca Fatihah sama, Sayyidina Umar baca Fatihah sama, Sayyidina Utsman baca Fatihah sama, Sayyidina Ali baca Fatihah sama, Sayyidina Ubay bin Ka'ab baca Fatihah sama, sampailah kepada Imam Asim, Hafs an Asim, sampailah kepada guru-guru kita, sampai ke kiai kita, sampai ke kita, bunyi Al-Fatihahnya sama. Orang Jepang bunyi Al-Fatihah sama. Saya sholat di Australia dengar baca Al-Fatihah sama. Saya sholat di Sorong Papua bunyi Al-Fatihah sama. Mungkin lagunya agak berbeda, nagamnya Bayati, Soba, Sika, Nahawan, Jaharka, Ras, tapi bunyinya sama. Itulah mukjizat Al-Quran yang tidak ada dalam kitab yang lain. Kita ngapal lagu aja kadang belepotan. Ini orang bisa hafal Quran 114 surat lengkap dengan titik komanya.
nggak ada koma di dalam Pak Ustaz. Oh iya, lengkap dengan wakaf wal ibtida'nya. Mudah-mudahan anak kita termasuk para penghafal Quran yang mutqin, yang faham Quran. May yuridillahu bihi khairan, siapa yang diinginkan Allah menjadi baik, yufaqihu fiddin, didalamkan Allah ilmu agamanya. Kira-kira kalau anak bapak ibu tamat mondok dari Al-Quraniyah bisa jadi polisi nggak? Bisa. Jadi tentara? Bisa. Ada jalur khusus penerimaan tentara, jalur santri penghafal Quran. Jadi dokter spesialis? Bisa. Masuk kita ke rumah sakit umum, tiba-tiba dokter spesialisnya hafal Quran masuk ke ruang ICU. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Semua yang ada di ruangan itu tenang. Dua kemungkinan, kalau nggak makin sehat mati. Matinya husnul khotimah. Coba kalau dokternya nggak hafal Quran, nggak tamat pondok, sibuk dengan dunia, langsung masuk ke ruangan, rambutnya 3 warna seperti mak lampir, kukunya panjang, kuteknya hitam. Mana yang sumpah? Mana? Tapi kalau yang masuk itu dokter yang hafal Quran, baru melihat wajahnya, apa kata pasien? Nggak usah suntik bu, saya sudah sehat. Apa kata ibu-ibu yang ada di ruang ICU? Masya Allah, kalau ada anakku di rumah, ini akan kupinangkan jadi menantuku. So sweet. Apa kata bapak yang ada di ruang itu sakit? Nggak usahlah kita teruskan ya. Kita jaga perasaan ibu-ibu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sampai di hotel. Sampai di hotel, pintu ditutup, kunci. Nggak ada satupun orang yang bisa mengganggu Ustadz Somad. Ustadz istirahat, tenang. Oke. Baru mau baring, langsung ada yang ngetuk pintu. Siapa ini kurang ngajar ngetuk pintu? Buka, intip, Brimob. Ngapain Brimob? Saya buka pintu. Ada apa Pak Brimob? Saya adik kelas Ustadz dari pondok dulu. Masya Allah, kok lulus kau jadi polisi? Anak santri bisa jadi polisi, bangga nggak tamat pesantren bisa jadi polisi? Bapak nanti kalau kebetulan dirazia, yang lalu lintas adalah alumni Al-Quraniyah, pas lewat bapak nggak pakai helm, ketemu tangkap, bapak Yasin, lewat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, aturan tetap ditegakkan. Bukan berarti tamat pondok kita baca Quran lalu kita bebas begitu saja. Ini negara kesatuan Republik Indonesia, pakai aturan, pakai helm Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kejujuran, integritas, kepatuhan, kebaikan. Tadi waktu saya lewat sama kiai, semua anak-anak bapak yang ada di dalam itu tunduk dan patuh hormatnya dengan kiai. Tangan saya dipegang sama kiai. Supaya apa? Supaya cepat nggak ada yang salaman. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di luar sana orang tidak pernah mau tahu dengan ulama, mengejek-ejek ulama, mengolok-olok habaib. Tapi di pesantren dia diajarkan berakhlakul karimah. Inilah yang membuat kita sebagai orang tua ini lembut hati kita melihatnya. Datang seorang dokter nanya ke saya, Ustaz Somad, tolong bacakan ayat wudu. Idza qumtum ila sholati fasilu wujuhakum. Kalau kamu mau sholat, basuhlah muka kamu. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Di mana tadi ayatnya Pak Ustadz? Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Kok ayatnya tangannya sampai siku Pak Ustadz? Pokoknya jangan tanya-tanya, banyak tanya masuk neraka. Sebetulnya saya nggak tahu jawabannya, jadi saya bilang gitu biar saya nampak berwibawa kan. Ustadz Somad, kami ini dokter, kami kalau mau ngoperasi pasien nyuci tangannya bukan dari siku ke ujung, tapi kami nyuci tangannya seperti ayat yang Ustadz bacakan tadi, nyuci tangannya dari ujung sampai ke siku. Saya balik nanya, kok gitu Pak Dokter? Untung dia nggak balas. Jangan banyak nanya, nanti masuk neraka. Karena kalau kami nyuci tangannya dari siku sampai ke ujung,
airnya keluar di ujung, maka bakteri virus menggelantung di ujung jari. Kalau ujung jari kami penuh dengan virus bakteri, lalu kami sentuh kulit yang luka, maka kulit lukanya terinfeksi bakteri dan virus. Itu makanya kami nyuci tangannya sampai ke siku. Oh, bulat. Dari mana Nabi Muhammad SAW tahu bahwa cara cuci tangan yang benar adalah ke siku? Karena kalau ke siku, ujung tangannya steril bersih, bakterinya turun ke siku bersih. Bagi orang yang beriman gak sulit menjawab itu. Kenapa? Dibaca setiap malam, paling tidak malam Jumat. Tanzilal Azizir. Ini bukan datang dari kepala Sayyidina Muhammad SAW, tapi ini Tanzilal Azizir Rahim, datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini nomor Ustadz Abdul Somad? Betul. Kami mau ngajak Ustadz seminar di Fakultas Kedokteran. Masalah apa itu ya, Dek, mahasiswa? Masalah otak Pak Ustadz. Mohon maaf, salah sambung. Saya membahas otak nggak bisa, kalau otak-otak siap. Ustadz nanti bacakan ayatnya saja, otaknya rusak. Nanti Ustadz cerita ayatnya saja, kami nanti panggil spesialis otak yang menjelaskan tentang otak. Bapak Ibu semua hafal ayatnya, apalagi adik-adik kita dari Al-Qur'aniyah. Nasiatin kazibatin. Itu enaknya tausiah di Al-Qur'aniyah ini, nyambung. Nasiatin ubun-ubun, kazibatin pembohong, khotiatin pelaku dosa. Yang bohong kan lidah, yang buat dosa kan tangan, yang buat dosa kan mulut, yang buat dosa kan kaki. Kenapa dalam ayat Al-Quran itu dikatakan nasiyatin, kazibatin, khatiatin? Dijelaskan sama dokter spesialis otak. Karena otak manusia yang berpikir itu bagian depan, maka otak depan inilah yang memerintahkan korupsi, zina, mohon maaf, riba, makan haram, zalim. Begitu mendengar ayat itu kita pun berkata, Subhanak, maha suci engkau ya Allah, ma khalaqta hadza batila. Tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia. Silakan adik-adik alumni Al-Qur'aniyah masuk Fakultas Kedokteran, kalian akan menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an dengan ilmu sains dan teknologi modern sehingga bertambah iman orang kepada Al-Qur'an insyaallah. Amin ya rabbal. Itu drone, lambaikan tangan ke drone. Nah, daripada saya ceramah mereka melambai, bagus saya kasih kesempatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallu ala nabi Muhammad. Sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan menunjukkan ayat-ayat kami, tanda-tanda kebesaran kami di atas langit dengan kemuliaan Al-Quran. Sampai kapan? Hatta yatabayyana lahum annahul haq. Sampai mereka yakin bahwa Al-Quran itu datang kebenaran dari Allah. Akhirnya umat manusia akan bersyahadat masuk Islam karena menyaksikan kebenaran-kebenaran, bukti-bukti sains, teknologi, kedokteran melalui Al-Quran. Maka mereka akan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Kita minum air Alki Water. Di mana-mana kalau saya tausiah itu mereknya mesti dibuang.
Kalau saya tausiah merek air buang. Kenapa? Kita nggak mau mengiklankan punya Yahudi. Tapi malam ini sengaja diangkat. Apapun acaranya, minumnya tetap alki water. Bangkitkan ekonomi umat. Kalau airnya laku, itu kembali ke pondok, kemaslahatan dakwah, kebaikan dunia akhirat. Badannya sehat, ekonominya sehat, pondoknya sehat, santrinya sehat, kiainya sehat, ustadznya sehat, semangat ngapal Quran. Insya Allah Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dapatkan di toko terdekat. Jangan sampai acara punya kita, tapi airnya punya orang. Akhirnya sama seperti nasib susu sapi yang punya kambing. Betul? Betul kata jamaah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Abdul Somad, ya, kita minum air tawar, iya, padahal kita dikelilingi laut. Ini pulau Jawa dikelilingi laut, pulau Sumatera dikelilingi laut. Kenapa air laut tidak masuk ke sungai? Kenapa air laut tidak masuk ke tanah? Jawabannya surat Ar-Rahman. Bainahuma barzakhun. Ya salam. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Bainahuma barzakhun, antara air laut dan air sungai. Barzakhun, ada pemisah. La yabghiyan, air laut tidak merusak air sungai, air darat. Kenapa? Karena Allah mau kita hidup. Kalau hari ini air laut masuk ke tanah dan semua air di dunia asin, kita cuman bisa hidup 3 hari. Besok hari Ahad, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu semua kantor sepi, jalanan di Jakarta nggak ada yang macet. Kenapa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah nanti sampai masanya air laut itu akan masuk ke darat? Ya. Kapan masuknya? Wa idzal biharu jirat, ketika lautan diledakkan, meledak di tengah laut, airnya bergulung naik ke Cilincing, naik sampai ke Tangsel, bergulung ke atas. Apa namanya? Tsunami. Tsunami bahasa Jepang artinya air yang bergelombang naik ke atas. Itu yang perempuan, yang laki-laki Sumanto. Mohon maaf, jangan terus. Bayangkan ketika terjadi ledakan, 200.000 orang saudara kita meninggal di ujung Sumatera, Aceh, Banda Aceh, rata. Air tinggi seperti pohon kelapa, pohon kurma habis. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Allah masih sayang sama kita. Makanya kita sebelum tidur baca doa, karena nggak tahu bisa saja malam semuanya habis dan besok kita mati. Sebelum tidur kita baca Bismika Allahumma ahya. Jangan dibaca sekarang, nanti bisa tidur langsung. Malam ini tidur, pas bangun buka mata, nampak jam dinding. Alhamdulillah. Besok malam tidur buka mata, handphone masih bunyi. Alhamdulillah. Sampai masanya tidur buka mata gelap, tiba-tiba terdengar suara Marabbuka. Yang hafal Quran akan menjawab Allah. Man nabiyuka, Nabi Muhammad SAW. Ma imamuka, Al-Quran. Ma qiblatuka, Ka'bah. Man ikhwanuka, al-mu'minun, al-muslimun. Kenapa mereka bisa menjawab? Karena mereka istiqamah, mulazamah, muwazabah, sahibul Quran. Malam ngapal yang baru, pagi murajaah. Satu hari anak bapak ibu ngulang hafalan 2 juz. 1 bulan 2 kali khatam, 1 tahun 24 kali khatam. Berapa kali satu hari Pak Ustadz? 2 juz. Saya 3 juz. Juz pokat, juz melon, juz mangga. Orang yang paling beruntung adalah ibu-ibu yang anaknya penghafal Quran. Ibu mengandung anak 9 bulan 10
hari. Di Tangsel ngandung masih 9 bulan 10 hari. Apa orang Tangsel nih? Kita nanya dia ketawa. 9 bulan 10 hari kalian kandung anak kalian, Bu. Melahirkannya ke dunia, meregang nyawa, sobek kulit kalian, sakitnya gak usah saya ceritakan. Nanti kalau saya ceritakan, alah kayak pernah aja. Berapa kali kalian gak ganti baju hari raya demi anak? Berapa kali kalian bersimbah darah, air mata, tetes puluh keringat untuk membesarkan anak? Apa balasan mereka? Setelah mereka besar, mereka hanya menitipkan anaknya ke kalian. Tapi kalau anak kalian penghafal Quran, kalian didapatkan balasan 1 bulan 2 kali khatam, 1 tahun 24 kali khatam, 9, 18 kali anak di dalam itu mendengarkan bacaan Al-Quran. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada orang nanam kurma, disiram, mati. Tapi kurma subur. Kenapa kurma ini begitu subur? Bukan cuma pohon kurmanya, rumputnya pun ikut tumbuh. Di Makkah, kenapa kurma di Al-Qur'annya ini subur? Jawabannya, ada seorang Jepang seminar online bersama Ustadz Abdul Somad waktu Covid. Lalu orang Jepang ini ngomong bahwa ada kiai, dia penelitian di Jawa, di depan rumah kiai ada 2 pohon, 1 pohon mangga, yang satu ya mangga juga, tapi yang satu ini mangganya berbuah dan manis, yang satu lagi mangganya berbuah dikit dan asam. Akhirnya orang Jepang ini, dia orang rasional, berpikir, nanya, Pak Kiai, ini kenapa mangganya sama, tanahnya sama, kenapa yang ini manis, yang itu dikit dan asam? Apa kata Kiai menjawab? Saya setiap mau ke masjid lewat yang pohon ini dan membacakan ayat Quran. Ternyata ayat Quran memberikan pengaruh kepada pohon. Tapi kenapa pohon kurma kita nggak berbuah? Masjid Agung An-Nur Pekanbaru Riau itu di sekelilingnya banyak pohon kurma, tapi nggak ada buahnya, subur tapi nggak berbuah. Akhirnya didatangkan profesor kurma dari Thailand, namanya Profesor Kola. Profesor Kola pun meneliti pohon kurma yang ada di samping Masjid An-Nur. Setelah diperiksa dia tersenyum. Kami pun nanya, ada apa Profesor Kola? Kata beliau, ini masalahnya simple. Apa masalahnya? Ini kurma jantan semua. Terus solusinya gimana? Potong aja, tinggalkan 1, ganti betina. Alhamdulillah, setelah dipotong semua, ganti betina, tinggalkan 1, banyak berbuah. Dan pemotongan panen pertama diminta Ustadz Abdul Somad. Berikut ini acara panen kurma pertama, pemotongan oleh Abdul Somad. Saya nggak pernah ikut nanam, saya motong aja. Ikut motong. Setelah itu pun dilelang buahnya. Wow, amazing. Pohon pun berpengaruh terhadap bacaan. Kenapa pohon ini berpengaruh terhadap bacaan Al-Quran? Karena di dalam pohon ada air. Air diserap oleh akar. Akar masuk ke batang sampai ke atas, dan ternyata air berpengaruh terhadap bacaan. Saya nggak percaya sama Ustaz Somad, masa iya air itu ada pengaruh sama bacaan? Oke, buka handphone kita tulis sama-sama. Tulis ya, tulisannya THE miracle of water. Kalau bahasa kampung saya, the miracle of water, keajaiban air. Yang menulisnya orang Jepang namanya Masaru Emoto. Setelah dibacakan air, Al-Quran dibacakan air, lalu kemudian keluar molekul-molekul cahaya segi 1, 2, 3, cahaya segi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Miracle of water. Yang meneliti bukan orang Islam, yang meneliti orang Jepang, bahwa bacaan doa, bacaan zikir
Jadi apa yang dikatakan Kiai tadi, bahwa pagi dibacakan Hizbul Bahar yang disusun oleh Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, pendiri tarekat Syadziliyah, dibacakan zikir, dibacakan ayat, dibukakan tutup botol, diminum, sembuh. Kenapa? Karena airnya sudah dipenuhi molekul-molekul cahaya masuk ke dalam badan kita, dan di badan kita juga isinya air. Masa iya badan kita ini isinya air? Ya, karena badan kita ini isinya darah. Kalau ada di sini yang mengatakan badan saya isinya bukan air tapi oli, berarti dua, Robocop dan Transformer. Di badan kita ini air, Bapak Ibu. Kalau keluar air darah, di dalam otak kita ini air, mata kita ini air, perut kita ini air, badan kita ini air. Air dibacakan Al-Quran berpengaruh. Maka anak-anak yang dibacakan Al-Quran, MP3 Al-Quran, apalagi kalau ibunya hafal Al-Quran. Makanya ibu-ibu kalau sedang mengandung anak, di dalamnya air ketuban, dibacakan Al-Quran. Mohon maaf Kiai, ini lagi hamil, kira-kira bagusnya apa ya? Baca surat Yusuf. Kenapa Kiai nyuruh baca surat Yusuf? Tujuannya supaya anaknya beriman seperti iman Nabi Yusuf. Ternyata ibu yang ngandung salah duga. Dia sangka anaknya lahir ganteng seperti Nabi Yusuf, pas lahir hitam. Komplain sama Kiai, kok hitam Kiai? Kata Kiai, suaminya mana? Ini dia bodoh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Al-Qur'an ini dibaca, dipahami, direnungkan, diamalkan, insya Allah anak-anak kita bahagia sampai hari kiamat, insya Allah. Anak-anak ibu yang perempuan nanti menikah dengan laki-laki yang ahli Al-Quran. Anak bapak yang laki-laki menikah juga punya istri yang ahli Al-Quran. Kalau bapaknya baik, ibunya baik, bapaknya hafal Quran, ibunya hafal Quran, anaknya pun generasi Qur'an nih, si Qur'an nih. Bapaknya genderuwo, ibunya mak lampir, anaknya zombie. Mudah-mudahan generasi kita semuanya generasi yang terbaik, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita ini semua akan menghadap Allah. Lalu siapa yang akan menolong kita? Siapa yang menolong kita di alam barzah? Siapa yang menolong kita sakratul maut? Siapa yang menolong kita di alam kubur? Siapa yang menolong kita ketika bangkit di padang mahsyar? Siapa yang menolong kita ketika meniti titian siratal mustaqim? Mohon maaf ibu, jangan tersinggung. Saya boleh nanya ya, kalau bapak meninggal, ibu mau ikut nggak? Saya tahu ucapan ini menyakitkan kalian Pak, tapi saya mau kalian jangan terlarut dalam mimpi bahwa kalau kita mati yang menolong kita hanya Al-Quran. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran, fa innahu ya'ti, Quran akan datang kepada kamu saat sakratul maut. Innalladzina qalu rabbuna Allah, orang yang berkata Rabbu Allah, summa istaqamu, kemudian mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat. Apa kata malaikat? Alla takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan sedih. Orang yang mau mati itu dihinggapi dua rasa. Yang pertama rasa takut, yang kedua rasa. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya mulai tausiah jam 10, sekarang sudah jam 11. Walaupun saya nggak ngelihat jam, sudah terasa semut sudah mulai menjalar di kaki saya. Saya di mana-mana tausiah itu memang 1 jam. Selama 1 jam ini ada kata-kata saya menyinggung perasaan bapak ibu tidak berkenan di hati. Maukah bapak ibu semua memaafkan saya? Alhamdulillah, lebih baik saya minta maaf di Al-Quraniyah daripada saya mencari bapak ibu di padang mahsyar, belum tentu ketemu. Apalagi nanti ketika bapak ibu nyari saya, apalagi nyari saya susah sekali. Pas nyari saya nanya ke malaikat, malaikat Ustaz Somad di mana? Kata malaikat, dia sudah lama nunggu kalian di ruang VVIP. Amin kan? Sebenarnya saya cuma ingin dapat amin dari kalian saudara.
Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Akhirnya saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum.